Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai akan menampilkan demonstrasi konstekstual mengenai coaching supervisi akademik. Saya Utomo Wijaya dari SD Negeri 106224 Kerapu. Saya Jumangkir dari SD 10624 Kerapu. Saya Pia Astuti Nasution dari SD Negeri 106224 Kerapu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jumangkir. Waalaikumsalam Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, jadi gini Pak, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Jumangkir dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Pia Astuti. Sementara saya, Bapak Utomo Wijaya, sebagai observer, yang mana saya akan nanti mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama Ibu Pia. Sebelum Bapak melakukan proses coaching ini, saya akan menyampaikan mengenai penilaian yang nantinya akan saya amati. Jadi saya akan mengamati praktek coaching Bapak melalui alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak, menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak. Pertama Pak, kompetensi coach apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coach hari ini? Nah, terima kasih Pak. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu adalah tentang kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi Pak? Nah, menurut saya Pak, bagian spesifik yang ingin diobservasi adalah tentang mendengarkan aktif Pak, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bapak, selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak ingin seperti apa Pak? Nah, saya ingin menjadi coach yang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach Pak. Jadi si coach akan menceritakan dan berbagi permasalahan terhadap coach Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya. Silakan melanjutkan percakapan coaching bersama Ibu Pia Astuti. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Bu Pia. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini Bu Pia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu Bu Pia. Bu Pia, begini Bu Pia, katanya tadi kan ada yang ingin dibicarakan kepada saya. Nah, apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ingin bercerita tentang murid tadi di kelas. Kok nggak semangat belajarnya ya Pak? Padahal saya sudah mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya, masih tetap tidak semangat belajar. Begitu Pak. Oh begitu Bu Pia, berarti kita membicarakan tentang masalah semangat belajar anak ya Bu. Menurut Bu Pia, murid yang semangat belajar itu murid yang seperti apa ya Bu? Ya kalau saya ditanya Pak, tidak terlalu tereksplorasi lebih ya Pak ya. Yang penting ya pada saat ditanya ya aktif, tidak ribut, minimal yang memperhatikan lah Pak. Oh begitu. Oh jadi Bu Pia berharap muridnya aktif dalam pembelajaran ya kan Bu, tidak ribut dan memperhatikan proses pembelajaran yang Bu lakukan. Jika saya ingin membuat level semangat belajar menurut Bu Pia, jika ada level 1 sampai 10, yang paling ideal itu kan 10 kan Bu. Maka tingkatan level mana semangat belajar Ibu anak murid Ibu ini yang menurut Ibu pas gitu Bu? Level 5? Ya menurut saya Pak, kelas yang tadi saya adakan ya baru di level 5 Pak. Untuk kategori semangat belajar yang tadi saya sebutkan. Begitu Pak. Oh level 5 ya Bu. Nah oke, di level 5 ini
target mana kira-kira yang ibu ingin capai dari semangat belajar murid ibu? Ya kalau saya Pak, nggak mulu-mulu ya Pak, 7 pun nggak apa-apa loh Pak. Nah, tidak apa-apa itu ya Bu. Berarti itu sudah termasuk kriteria yang baik menurut ibu ya. Nah baiklah Bu, target yang ibu tentukan tadi, apakah sudah ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid? Sudah Pak. Ya saya mencoba menganalisis gaya belajar murid. Ya. Terus ya saya mencoba membuat materi sekontekstual mungkin dengan kehidupan keseharian murid-murid saya, sesuai dengan kearifan lokal mereka lah Pak. Ya supaya menarik, begitu Pak. Oh, luar biasa bagus tuh Bu Pia. Berarti Bu Pia sudah menganalisis gaya belajar murid ya kan? Bu Pia juga sudah membuat materi kontekstual yang sesuai dengan kearifan lokalnya. Itu sudah sangat bagus menurut saya Bu. Dari dua cara tersebut, menurut Ibu, cara mana yang paling efektif yang segera Ibu terapkan lah begitu Bu? Yang paling efektif yang tadi Pak, yang membuat materi sekontekstual mungkin, dikarenakan mereka lebih tertarik dengan mata pelajaran yang saya buat, begitu Pak. Mereka lebih semangat. Baiklah Bu, menurut Bu Pia itu cara yang paling efektif ya kan? Selain cara tadi, apakah ada cara yang lain yang ingin Ibu lakukan? Mungkin dengan dua cara tadi belum cukup. Ya saya harus lebih tahu latar belakang murid tersebut. Mungkin dengan cara seperti itu saya lebih dekat dengan mereka, lebih mengenal apa sebenarnya permasalahan mereka dan apa yang dibutuhkan murid. Dan saya dapat memberikan solusi atas permasalahan mereka. Begitu Pak. Oh, baik Bu. Oh iya, selain menggunakan materi kontekstual yang Ibu rencanakan, juga menganalisis ya kan latar belakang murid. Nah, kapan rencananya Bu Pia melakukan perencanaan itu tadi? Mungkin minggu depan Pak, ketika saya masuk jam pelajaran saya. Nah, untuk itu strategi yang Ibu rencanakan, apakah sudah melibatkan orang lain? Sudah Pak, ya salah satunya wali kelas, karena menurut saya wali kelas itulah yang mengetahui bagaimana tentang anak-anak belajar setiap hari. Begitu juga dengan tempat sejawat yang mengetahui latar belakang anak tersebut. Oke Bu Pia, bagus sekali Bu, luar biasa ya. Kolaborasi antara Bu Pia kan dengan wali kelas, meminta bantuan kepada rekan sejawat juga. Itu bagus sekali perencanaannya Bu. Oke Bu Pia, jadi dari obrolan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita tadi bisa saya ambil ya Pak ya garis merahnya, bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar murid saya. Ya salah satunya saya sudah mengetahui cara belajar murid saya bisa mempersiapkan materi sekontekstual mungkin. Terus saya juga harus mengetahui latar belakang siswa tersebut supaya saya lebih memahami mereka sehingga dapat berjalan dengan baik. Oke baik Bu Pia. Nah, selesai kita melakukan pembicaraan tadi Bu, ya kan? Nah, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya sangat merasa senang dan lega ya Pak, karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya dan dari permasalahan saya tadi saya dapat mendapatkan solusi. Ya, baiklah kalau gitu. Alhamdulillah berarti kan Bu, apa yang kita bicarakan hari ini sudah dapat solusinya dari Ibu ya kan. Masalah-masalah Ibu mungkin udah Ibu dapat selesaikan lah, tinggal perencanaan Ibu ke depannya kan. Semoga permasalahan Ibu dapat selesai, rencana-rencana Ibu dapat terrealisasi dan semuanya berjalan dengan baik ya Bu, seperti yang Ibu harapkan. Oke lah Bu Pia. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Ibu sudah terbuka dengan saya tentang masalah Ibu. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jumakir. Baik Pak Jumakir, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan Ibu Bu Pia. Ya. Menurut Bapak, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Pak Utomo, jadi dari coaching tadi, saya berharap coaching yang saya lakukan tadi situ sudah sesuai dengan teknik alur tirta ya Pak. Saya sudah menjelaskan tujuan tadi, menaikkan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya juga
sudah saya buat, kemudian rencananya juga, kemudian tanggung jawab dari coach tadi Pak. Iya, terima kasih atas jawabannya Pak Jumakir. Baik, Pak. selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi mengenai model Tirtanya. Jadi yang pertama, dari tujuannya. Menurut saya, tujuannya sudah terpenuhi. Coach memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya bisa tercapai jalan keluar. Kemudian, tahap identifikasi. Coach sudah memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi contohnya tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi koci dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan koci untuk menggali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksi. Jadi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaan menuju aksinya tadi sudah sesuai. Jadi terbukti dengan coach bisa menemukan dan strategi tindakan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Dan kemudian terakhir tanggung jawabnya. Memberikan pertanyaan dengan umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menyerahkan rencana aksi dari coach tadi sudah membuat coach lebih yakin akan keputusan dan solusi yang diambilnya. Kemudian juga ya, selaku coachnya, kemudian juga tampak sudah meyakinkan dengan prinsip coachingnya, yaitu pertanyaan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya Pak Jumakir, saya akan bertanya kepada Bapak, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Baik Pak, terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa lebih mantap lagi menggunakan teknik Tirta dalam proses saya melakukan coaching. Jadi saya menjadi coach yang lebih baik lagi lah Pak ke depannya. Iya Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak berikan. Semoga kita ke depannya melakukan praktek coaching ini lebih baik lagi ya Pak. Jadi cukup sekian Bapak, Ibu. Mungkin nanti kita akan bisa berbincang-bincang lagi di kemudiannya waktu. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Ibu. Demikian praktik dari demonstrasi kontekstual mengenai coaching supervisi akademi. Salam bahagia, bergerak, menggerakkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.